Halo, ini Mr. Ben. Jadi kita sekarang akan masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi sebelum kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, jadi kita harus mempelajari terlebih dahulu beberapa hal. Oke, yang pertama adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Nanti akan dilanjutkan dengan pertidaksamaan fungsi kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, jadi apa maksudnya pertidaksamaan linear satu variabel? Jadi dia bentuknya itu adalah linear. Jadi kalau linear itu maksudnya adalah pangkat satu gitu ya. Pangkat satu gitu. Nah, kalau satu variabel ya berarti cuma satu variabel, misalnya x atau y gitu ya. Nah, satu variabel itu misalnya x atau y atau apa gitu ya, p misalnya dan sebagainya. Nah, pertidaksamaan ini maksudnya apa? Jadi pertidaksamaan itu maksudnya adalah kita menggunakannya bukan tanda sama dengan lagi, tapi bisa lebih dari, bisa kurang dari, atau bisa pula lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi keempat jenis ini. Oke, jadi ada beberapa yang harus kalian pelajari di sini. Oke, jadi kita langsung masuk ke contoh saja. Oke, oke. Jadi nomor satu. Jadi, oh ya, ini semua ini adalah tentukan himpunan penyelesaian ya. Oke. Jadi nomor satu ini soalnya adalah contoh misalnya 3x dikurangin 4 lebih kecil dari 7 gitu. Nah, oke, sekarang gimana cara kerjanya? Oke, jawab ya. Oke, jadi kita anggap ini tanda kurang dari ini kayak sama dengan. Jadi kita bisa pindah ruas. Oke, jadi ini adalah soal. Nah, ini negatif 4. Kalau pindah ruas maka menjadi tambah gitu ya. Oke. 7 tambah 4 kan 11 ya. Oh gitu. Nah, maka supaya kita dapat X, maka kita bagi dengan 3. Oke, bagi dengan 3 maka dapat X. Ini bagi dengan 3, 11 per 3. Nah, karena diminta adalah HP, maka kita tuliskan HP-nya. Jadi HP-nya adalah tulisan demikian. Jadi X, oke, dengan X-nya itu kurang dari 11 per 3, X anggota bilangan real. Nah, begitu. Jadi kita selalu nulisnya itu bentuknya, formatnya itu adalah HP sama dengan variabel, misalnya X atau Y atau P, terus tergantung soal ya. Misalnya X lah ya. Nah, lalu ini adalah hasil temuan kita. Lalu kemudian variabelnya apa? Ya X ya, kalau P ya P ya. Itu anggota bilangan real. Nah, begitu. Jadi jawabannya kita tulis ke dalam sini. Oke, jadi ini adalah template untuk HP gitu ya. Oke, coba kita lihat sekarang nomor 2. Oke, misalnya adalah begini. 3x dikurang 2 lebih kecil dari 5x tambah 7. Nah, oke ya. Nah, sekarang ini bagaimana kerjanya? Oke, jadi jawab. Oke, pertama kita salin soal. Oke. Nah, lalu ini 5x bisa pindah ruas ke kiri, maka menjadi kurang. Negatif gitu ya. Sedangkan negatif 2 pindah jadi positif, 7-nya tetap di sebelah kanan. Nah, ini negatif 2 pindah jadi positif. Oke, jadi tambah ya. 3x kurang 5x kan negatif 2x ya. Ini 7 tambah 2 kan 9 ya. Nah, sekarang supaya jadi x, maka kita bagi dengan negatif 2. Maka ini kalau dibagi negatif 2, maka jadi x. 9 bagi negatif 2, maka jadi negatif 9 per 2. Sementara itu, karena kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda ini akan berubah arah gitu. Ini kan kurang dari, maka kalau bagi negatif, maka dia akan jadi lebih dari. Nah, jadi kenapa ini lebih dari? Jadi bagi atau kali negatif, maka tanda dibalik. Nah, begitu ya. Nah, oke. Nah, mungkin kita lihat lagi contoh soal. Oke, yang ketiga ya. Oke, misalnya ini nih. Setengah X dikurangin 4/5
Oke. Itu lebih besar sama dengan misalnya 7/3. Nah, ini bagaimana kerjanya? Oke, kita bisa samakan penyebut terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat ini bisa kita samakan penyebut menjadi sebenarnya ini menjadi begini ya. Nah, maka ini bisa kali silang ke sana, ini kali silang ke sini gitu ya. Jadi ingat, oke, jadi A per B dikurang C per D itu bisa kita ganti menjadi kali silang ke sana, jadi AD. Ini kurang, terus B-nya kali silang ke atas jadi BC. Lalu bawahnya ini perkalian gitu. Nah, oke, jadi ini per bawahnya perkalian 2 kali 5 10 gitu ya. Lalu 5 kali silang ke atas maka jadi 5x. Nah, ini kan kurang ya. 2 kali 4 jadi 8. Nah, begitu. Oke. Nah, maka sekarang ini kerjanya bagaimana? Kerjanya adalah kita kalikan dengan 30. Oke, maka ini jadi kurung kali 30, oke, per 10 ya. Nah, ini 7 kali 30 per 3 gitu ya. Nah, sekarang 30 bagi 10 kan 3 ya. Ini 30 bagi 3 kan 10 ya. Nah, gitu. Maka ini akan menjadi 5x dikurang 8 kali 3. Oke. Sedangkan ini jadi 7 kali 10. Nah, lalu kita hitung ya. Kita hitung ini kali masuk jadi 15x dikurangin 24 lebih besar dari 70. Bina ruas 70 tambah 24. Oke, maka ini jadi berapa nih? 94. Maka kita peroleh x-nya oke bagi 15 ya. Maka x-nya lebih besar dari 94 per 15. Nah, begitu ya. Oke, HP? Oh ya, belum tulis HP ya. Oke, x-nya lebih besar sama dengan 94 per 15. X anggota bilangan real. Gitu ya. Oh, yang nomor 2 kayaknya kelupaan tulis HP. Nah, ini belum tulis HP nih, nomor 2 ya. Oke, jadi apa? Nomor 2 ini HP-nya adalah X, di mana X-nya lebih besar dari negatif 9/2 X anggota bilangan real. Nah, begitu. Oke, sekarang kita lihat nomor 4. Oke. Ya, jadi contohnya begini nih. Misalnya X dikurang 4 dibagi 2. Oke, lebih besar dari 3x tambah 1 bagi 4. Nah, gitu ya. Nah, ini kita tidak boleh sebenarnya kali silang gitu ya. Oke, jadi kita samakan saja. Oke, jadi di sebelah sini kita kali 4 saja semua. Oke, kali 4. Karena kali positif maka tanda tetap ya. Maka jadi ini x kurang 4 kali 4 bagi 2. Ini yang jadi 3x tambah 1 bagi 4 kali 4. Nah, ini 4 bagi 4 1 ya. Ini bagi ini 2. 2-nya kali masuk. 2x kurang 8. Oke, 3x tambah 1. Nah, lalu kalau kita pindah ruas maka jadi begini. Oke, 8 pindah ruas jadi ini. Oke, ini kurang ini negatif x ya. Ini 9. Oke, kalau kita bagi negatif 1 maka ini jadi x. Oke, tanda berubah. Terus ini jadi negatif 9. Maka HP-nya adalah x, dimana x-nya lebih kecil dari sama dengan negatif 9. X anggota bilangan real. Nah, begitu. Oke, lanjut ya dengan soal berikutnya, nomor 5. Nah, kali ini bentuknya sedikit berbeda. Oke, kali ini bentuknya adalah ini negatif 5 lebih kecil sama dengan x ditambah 2 lebih kecil sama dengan 7 gitu. Nah, ini gimana cara kerjanya? Oke, jawab ya. Jadi kita harus usahakan dia menjadi x. Oke, ini adalah soal. Oke, sekarang ini x tambah 2.
supaya jadi X, maka kita harus kurangin 2 supaya 2-nya habis ya. Maka semua barang ini, ketiga-tiganya ini semua kita kurang 2. Jadi negatif 5 ini kita kurangin sama 2. Sementara yang bagian tengah, X tambah 2, kita juga kurangin dengan 2. Maka yang sebelah kanan juga kita kurangin dengan 2. Seimbang semua ya, adil. Oke, maka negatif 5 kurang 2 kan negatif 7 ya. Oke, ini 2 kurang 2, 0 jadi X. Lalu ini 7 kurang 2 jadi 5. Nah sekarang jawabannya seperti ini. Jadi HP-nya adalah apa? X-nya berada di antara negatif 7 dan 5. Jadi X-nya berada di antara apa? Negatif 7 dan 5. Oke. Nah, oke, coba kita lihat soal berikutnya lagi, nomor 6. Oke, misalnya negatif 8 ini kecil dari 3x kurang 1, lalu lebih kecil dari 9. Nah, gitu. Oh, ini tak usah sama dengan A, gitu ya. Nah, oke. Maka sekarang kita jawabnya bagaimana? Oke, jawab. Oke, ini soal. Oke. Nah, maka ini kita hilangkan satunya dulu. Jadi kita tambah dengan 1 supaya negatif 1 hilang. Maka semuanya kita tambah dengan 1 gitu ya. Semua kita tambah dengan 1. Oke. Maka negatif 8 tambah 1 jadi negatif 7. Ini negatif 1 tambah 1 0 ya. Jadi 3x doang. Nah, ini 10 ya. Oke. Nah, sekarang ceritanya ini harus jadikan x. Berarti semua kita bagi sama 3. Oke, kita bagi sama 3. Maka diperoleh negatif 7 per 3. Oke, lebih kecil sama dengan ini jadi x. Ini jadi apa? 10 per 3. Oke, maka HP-nya adalah x. Oke, negatif 7 per 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 10 per 3. X-nya anggota bilangan real. Nah, gitu ya. Oke, lanjut lagi dengan soal berikutnya. Oke, ini udah nomor berapa? Nomor 6 ya. Sekarang nomor 7. Oke, jadi contoh soalnya misalnya gini nih. Misalnya 8 lebih kecil sama dengan 3 dikurangin 2x. Oke, lebih kecil dari, oh ini tak usah sama dengan saja biar cantik. Oke, ini yang ada sama dengan 13 misalnya. Oke. Nah sekarang bagaimana kerjanya? Oke, jawab ya. Oke, jadi ini kita tulis soal terlebih dahulu. Oke. Nah, kita hendak bilangkan 3 ini. Supaya 3 hilang, maka harus dikurangi sama 3 atau ditambah dengan negatif 3. Oke, kiri, tengah, dan kanan kita tambah dengan negatif 3. Oke, maka ini berarti kita tambah negatif 3 begitu ya. Oke. Ini juga kita tambah dengan negatif 3 begitu ya. Nah, lalu di sini juga tambah dengan negatif 3 begini. Nah, begitu ya. Oke. Nah, lalu negatif 3 tambah 8 kan 5 ya. Oke. Negatif 3 tambah 3 kan 0. Jadi sisa apa? Negatif 2x gitu ya. Nah, lalu ini berarti apa nih? 10 ya. Oke. Nah, lalu sekarang kita bagi sama negatif 2 supaya jadi x gitu ya. Nah, tapi karena bagi negatif, maka tandanya sekarang berubah arah gitu ya. Nah, begitu. Oke, 5 dibagi negatif 2 berarti negatif 5 per 2 dong. Kalau ini 10 bagi negatif 2, dapatnya negatif 5. Nah, kita selalu dari kecil ke besar ya. Jadi ini tandanya tak boleh lebih besar, harus lebih kecil. Maka kita balik. Maka jadi negatif 5 lebih kecil dari X, lebih kecil dari negatif 5 per 2. Oke, kita tinggal tulis HP-nya ya. Oke. Nah, jadi X-nya itu berada di antara negatif 5 dan negatif 5 per 2 ya. Nah, begitu. X-nya anggota bilangan real. Oke. Next, nomor 8. Oke, misalnya soalnya seperti ini nih. Oke, misalnya 7 lebih kecil sama dengan 3x tambah 2 dibagi 5. Oke, lebih kecil dari 12. Oke, misalnya. Oke, nah sekarang gimana cara kerjanya? Ya, langkah pertama kita harus hilangkan per 5 terlebih dahulu.
maka seluruhnya kita kali dengan 5. Oke. Maka kalau kita kali 5, maka 7 dikali 5, maka jadi 35. Tapi ini kita kalikan dengan bilang positif, maka tanda tidak berubah. Oke, tandanya tetap. Oke, ini kalau dikali 5, berarti 5-nya hilang ya. Maka jadi 3x tambah 2 dong. Nah, ini kalau kali 5, 60. Oke, baru kita hilangkan plus 2 ini. Yaitu dengan cara kita tambahkan dengan negatif 2. Jadi semuanya kita tambah dengan negatif 2 atau dikurangin 2. Gitu ya. Oke. Kurang 2. Maka ini jadi 33. Oke, ini jadi 3x doang. Ini jadi 58. Lalu kita hilangkan 3 dengan cara bagi dengan 3 ya, bagi 3. Karena kita bagi dengan positif, maka tandanya tidak berubah. Maka ini bagi 3 dapat 11. Oke. Bagi 3 dapat X. Ini bagi 3 dapat 58 per 3 ya. Oke, maka jawabannya adalah HP-nya. Oke. 11, oke. Jadi X berada di antara 11 dan 58 per 3. 11-nya nyikut. Nah, X-nya anggota bilangan real. Jangan lupa. Nah, begitu. Oke, jadi saya pikir lanjut lagi ya dengan contoh soal berikutnya nomor 9. Oke, nomor 9. Oke, jadi nomor 9 ini. Nah, sekarang apa bedanya dengan soal sebelumnya? Kalau soal sebelumnya itu X-nya itu atau variabelnya itu berkumpul di tengah ya. Nah, ini lihat nih. Sementara kiri kanan itu nggak ada X-nya gitu ya. Nah, tetapi kali ini sebelah kiri kanan itu ada X-nya gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih kerjanya? Oke, jadi kerjanya adalah kita pecah menjadi 2 soal. Yaitu soal pertama yang ini. Nanti soal berikutnya adalah yang ini, begitu. Oke, jadi kita kalau kerja soal yang pertama dulu. Oke, jadi yang pertama itu adalah X tambah 2 lebih kecil dari 2X kurang 3 gitu ya. Nah, ini bagaimana kerjanya ya? Sama kayak yang tadi ya, nomor-nomor awal ya, tinggal pindah ruas. Jadi ini 2X kepindah jadi kurang negatif ya. Sedangkan ini 2 pindah jadi negatif, jadi negatif 3, negatif 2 gitu ya. Oke, ini X dikurang 2X kan jadi negatif X gitu ya. Ini kurang ini jadi negatif 5. Kalau kita kali negatif 1, maka kali negatif, maka tandanya berubah kan? Maka tandanya berubah jadi lebih dari gitu ya. Setelah ini jadi X, ini jadi 5. Oke, kita dapat X lebih besar dari 5. Lalu satu lagi itu adalah yang hijau. Oke, saya ganti warna hijau biar nampak gitu ya. Oke, kali ini yang hijau. Yang hijau ini adalah 2X dikurangin 3 lebih kecil dari 4X kurang 7. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita pindah ruas saja kayak biasa-biasa. Jadi 2X ini 4X pindah jadi negatif. Ini negatif 7, negatif 3 pindah jadi plus 3. Oke, ini dikurangin jadi negatif 2X. Nah, ini ditambah jadi negatif 4. Oke, kita bagi dengan negatif 2. Maka karena bagi negatif, tanda berubah jadi lebih besar. Oke, terus ini apa nih? Ini jadi X dong. Oke, ini negatif 4 bagi negatif 2. Jadi negatif bagi negatif positif. 4 bagi 2, 2. Nah, jadi X lebih besar dari 2. Nah, sekarang jawabannya yang mana nih? Jadi jawabannya adalah harus diiris antara yang jawaban pertama dan jawaban kedua. Diiris. Untuk mempermudah bagaimana mengirisnya, kita pakai garis bilangan saja deh. Jadi langkah pertama kita gambar garis bilangan untuk yang X lebih besar dari 5. X lebih besar dari 5. Oke, gambar garis bilangannya tentu ada begini ya. Ini 5 bulat kosong, oke. Artinya 5 ini tidak ikut, oke. Lalu lebih besar berarti ke kanan dong kan? Nah, ke kanan begitu. Nah, lalu kemudian kita gambar untuk yang X lebih besar dari 2. Oke, X lebih besar dari 2. Kalau di sini 5, maka 2-nya kira-kira di sini ya. Nah, gitu ya, 2 gitu. 2-nya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengan, maka bulat kosong gitu ya. Lebih besar berarti ke arah kanan. Kalau kecil berarti ke arah kiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, maka sebenarnya terbagi jadi 3 daerah.
Oke, yaitu daerah yang di sebelah kiri 2, oke, tidak ada yang memenuhi. Oke. Tidak ada apa? Daerah arsir gitu ya. Tidak ada daerah arsir. Nah, gitu ya. Lalu daerah di antara 2 dan 5, antara 2 dan 5 ini ada di bawah tetapi tidak ada di atas. Oke, tidak ada di atas. Maka tidak kedua-duanya ada. Terus yang daerah yang kedua-duanya ada di mana? Yaitu di setelah 5, di kanannya 5 ya. Nah, jadi kalau kita bikin gini, oke, maka kita jelas bahwa uh, daerah memenuhi yang kena dua arsiran ini, berarti jawabannya adalah 5-nya tidak ikut, lalu ada di sini. Nah, karena kena dua-duanya, kena dua-duanya. Nah, maka ini kalau kita tulis kembali ke dalam bentuk X, maka ini tulisannya X lebih besar dari 5. Oke. Nah, maka HP-nya adalah X-nya lebih besar dari 5. X anggota real. Nah, gitu ya. Oke, mungkin kita lihat beberapa contoh yang mirip-mirip ini lagi ya. Oke, nah, kali ini soalnya seperti begini. Oke, kita udah tahu dari soal sebelumnya kita kerjanya 2. Oke, ini sama ini ya. Oke, jadi kita kerja terlebih dahulu yang ini. Jadi X ditambah 8 lebih kecil dari 2X dikurangin 1. Oke, ini tinggal pindah ruas seperti yang tadi gitu ya. Oke, saya yakin sudah lancar banget. Oke ya. Maka diperoleh begini. Oke, kali minus 1, maka berubah tanda. Oke, dapat 1. Oke, lalu kita kerja yang hijau. Oke, yang hijau. Oke, yang hijau ini begini. Oke, tinggal pindah-pindah ruas ya. Jadi 2X. Ini min X pindah tambah. Oke, ini 12 lalu negatif 1 pindah jadi tambah. Oke, jadi 3X. Ini 13. Oke, bagi 3, maka diperoleh X lebih kecil sama dengan 13 per 3 gitu ya. Oke, 13 bagi 3 kan 4, sekian. Gitu ya. Oke, jadi kita dapat 2. Lalu kemudian kita harus iris keduanya kan. Oke, kita iris. Jadi yang pertama kita gambar terlebih dahulu garis bilangan X lebih besar dari 9. Oke. Nah, maka 9 kira-kira di sini. Oke. Jadi dia lebih besar dari 9 berarti ke arah kanan ya. Nah. Oke, lalu kemudian yang hijau ini X lebih kecil sama dengan 13 per 3 gitu ya. Oke, 13 per 3 itu 4, sekian. Berarti di sebelah kiri angka 9. Oke, jadi sebelah kiri angka 9. Oke, kira-kira di sini lah ya. Oke. Tapi di sini ada tanda sama dengan, maka bulatannya itu penuh. Oke, bulatan penuh begini. Nah, jadi 13 per 3. Karena lebih kecil, maka dia ke arah kiri. Nah, ke arah kiri. Oke, sekarang kita akan mencari daerah yang kena dua-duanya. Kalau daerah sebelah kiri 13 per 3, ini di sini tidak kena, yang atas nggak kena. Apalagi yang tengah ya. Yang tengah itu dua-duanya tidak kena. Tetapi yang di sebelah kanan 9, itu hanya atas yang kena, bawahnya tidak. Jadi daerah mana yang kena dua-duanya? Tidak ada ya. Tidak ada daerah yang kena dua-duanya. Oke, karena tidak ada daerah yang kena dua-duanya, maka berarti tidak ada X yang memenuhi. Tak ada X yang memenuhi. Terus kalau disuruh tulis HP bagaimana? Oke, memenuhi. Oke, kalau diminta tulis HP, karena tidak ada X yang memenuhi, maka HP-nya adalah himpunan kosong. Gitu ya. Dia tulisannya gini, himpunan kosong. Oke, kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Nah, soal begini lagi. Oke, jadi kita kerja ini sama kerja ini ya. Oke, nah. Oke, kalau kerja yang ini berarti apa nih? 1 kurang 5X lebih kecil dari 2X kurang 3. Oke, tinggal pindah ruas ya. Jadi min 5X di sini ini 2 pindah jadi negatif ya. Ini negatif 3 memang di situ, ini 1 pindah jadi negatif 1. Oke, ini jadi negatif 7. Ini negatif 4. Oke, kita bagi sama negatif 7. Karena bagi negatif tanda berubah gitu ya. Ini jadi X, ini jadi min ketemu min jadi plus ya, jadi 4 per 7. Oke, sekarang kita kerja yang
hijau. Yang hijau berarti apa nih? 2x kurang 3 lebih kecil sama dengan 6 kurang 5x. Oke. Jadi 5x kan negatif pindah jadi positif gitu ya. Oke, lalu 6 jelek. Lalu 6 di sini, lalu negatif 3 pindah jadi plus 3 dong. Ini tambah jadi 7. Ini tambah jadi 9 bagi 7. Oke, bagi 7. Karena bagi positif maka tandanya tetap. Jadi ini jadi X, ini jadi 9/7. Oke, lalu kita gambar apa? Garis bilangan ya. Oke, untuk yang X lebih besar dari 4/7. Oke, 4/7 itu kan 0, sekian ya. Kalau ini kan 1, sekian. Jadi kita ada di sebelah kiri, begitu ya. 4/7-nya. Ini bulat kosong karena tidak ada tanda sama dengan. Lebih besar berarti ke arah kanan. Nah, begitu. Nah, lalu sekarang yang hijau ini adalah X lebih kecil sama dengan 9/7. 1 koma ya. 1 koma berarti di sebelah kanannya 4/7 ya. Sebelah kanannya. Oke, tapi ini ada tanda sama dengan nih. Maka ini bulatnya bulat penuh. Nah, oke, 9/7. Karena lebih kecil, maka dia ke kiri. Nah, ke kiri. Oke. Nah, maka tercipta 3 daerah. Ini kita lihat di sini atasnya tidak kena, bawahnya kena sih, tapi atasnya nggak kena. Kalau yang sebelah kanan ini bawahnya tidak kena, atasnya walaupun kena tapi bawah nggak. Berarti yang kena dua-duanya itu hanya yang tengah gitu ya, yang tengah nih. Nah, yang tengah. Nah, gitu. Daerah tengah kena dua-duanya. Oke, maka jawabannya adalah yang berada di tengah begitu ya, berada di tengah. Oke, yang sebelah sini itu dia bulat kosong 4/7-nya. Sedangkan di sini 9/7-nya ini dia bulat penuh gitu ya, bulat penuh 9/7. Artinya X-nya berada di antara ini berdua. Maka kita tulis HP-nya itu adalah X, oke. X-nya berada di antara 4/7 dan 9/7. Karena yang kita arsir ada di tengah-tengah di antara mereka berdua. Jadi itu X-nya. Oke, tandanya selalu lebih kecil. Masalahnya perlu tanda sama dengan yang mana? Kalau 4/7 ini bulat kosong, jadi tidak ada tanda sama dengan. Sementara 9/7 ini bulat penuh, jadi pakai sama dengan. Nah, lalu kemudian, nah begitu. Nah, jadi kita sudah berhasil mendapatkan HP-nya. Oke, jadi saya pikir contoh-contoh ini sudah cukup mewakili. Oke, sekian dan terima kasih.